pimpin Mbak Ica. Monggo Mbak Ica. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agendanya presentasi. Oh. Silakan dari kelompok berapa dulu yang hendak presentasi, apa mau diurut lagi? Kelompok 1 udah siap? Jangan, Bu. Ya? Jangan. In the end of the day kan kalian juga akan presentasi. Ya udah, kita mulai dari kelompok 5 dulu ya. Silakan kelompok 5. Kelompok 5 belum ada nih orangnya. Udah, Ding. Silakan kelompok 5. Ayo kelompok. Ini kan kita bicara landform ya, Mbak? Betul, Ayo. Pak. Nggak usah. Jadi ini bicara landform. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 5 dulu, yuk. Silakan. Kelompoknya kelompok 5 belum siap, Bu. Bentar, Bu. Belum siap. Bentar, Bu. Tapi hari ini siap maju ya? Kemarin siap banget, sekarang malah nggak siap. Mana ini? Kelompok 4. Kelompok 4. Baru hadir 3 orang nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 4. Oh ya, sudah. Oh. Bukan share screen dong. Baru ada 3 orang tuh yang belum hadir siapa? Sudah 4. Kurang Alvino. Kurang Alvino ya? Oke, Ya. nggak apa-apa. Ya, silakan. Boleh langsung di-share screen. Siapa tahu nanti dia join di tengah-tengah kalian presentasi. Habis kelompok 4, kelompok 2 ya? Baik, Oke, Mbak. Ya, ayo. Wah, semangat tuh kelompok 2. Kelompok 2 semangat ini malah. Sudah terlihat ya? Ya. Silakan, Mbak. Bentar, ini login bentar. Oke, baik. Untuk progres dari kelompok 4 dari objek amatan Embung Lentari. Jadi dari yang bagian saya ini memang mengerjakan bagian museum untuk building kemarin yang ditanya lebih ke masain dan hubungan antara ruang sekitar dan fungsi sekitar dan tata sekitarnya. Jadi membuat bangunannya ini ada semacam intercore-nya gitu, jadi nggak bolong, bentuk malah menerus sampai ke bagian luar depan bagian bumi. Lalu next-nya ada bagian taman atau garden di area. Sebetulnya kita membahasnya langsung ke tanah saja. Oh ya, baik Pak. Landform saja dulu. Nanti itu kita bahas di tugas pas ini ya. Oh ya, baik. Di selatan embung ini ada garden. Dan untuk di sini saya menggunakan bagian jalan gundukan itu untuk area vegetasinya. Lalu di sekitarnya ada kayak testing. Tapi untuk testing dan testing ini kami misalkan salah materi kuliah yang diberikan. Lanjut mungkin yang lain. Jadi kalau untuk learning center dikonfigurasi dengan museum dan juga karena ada playground, kita menggunakan beberapa landform untuk menciptakan ruang lebih dinamis begitu. Dan selain ada di playground juga ada di area depan learning center di antara sightseeing juga seperti itu. Seperti bagaimana presiden yang ada di atas kiri dan juga di bawah kan.
Lanjut. Jadi ini kemarin dari yang data kontur tapak yang kami dapat itu, ini terlihat nggak ya kalau di gambar, cukup ada banyak unda-undaannya. Jadi untuk area sini itu karena kami kemarin menentukan fungsinya sebagai food buzzer, jadi kami memanfaatkan si leveling tanahnya. Nantinya akan kami rancang seperti gambar presiden itu. Dan di bagian undaan yang luasnya itu akan ada seperti dek kayu untuk food buzzer-nya itu. Next. Dan ini karena letaknya di belakang si amfiteaternya, jadi untuk merespon amfiteater kan juga berundak-undak gitu. Jadi di belakangnya kami meneruskan undak-undakannya. Lalu si bazar tadi fungsinya juga sebagai area piknik. Untuk presiden rancangannya seperti itu. Next. Ini untuk yang amphitheater, dia rencananya karena ada di Riverside, terus emang yang bagian penontonnya itu sebetulnya tirainya agak lebih naik. Jadi untuk presidennya kami coba nanti berundaknya semakin ke atas gitu, jadi semuanya juga bisa ngelihat ke Riverside-nya. Lanjut. Terus untuk water show-nya sendiri, sebetulnya kemarin baru ingat kalau oh iya di sana kan ada fasilitas mancing juga. Jadi apa water show-nya sepertinya dibuat lebih sederhana atau nanti akan dibuat zonasi area mancing dan area water show buat jadi background ininya amphitheaternya. Sekian dari kelompok kami. Oke, ya. Jadi memang penekanan pada landform ya. Jadi beberapa itu kelihatannya memang kalau kita lihat mungkin agak datar ya di situ ya beberapa. Makanya kamu nanti perlu ada tambahan tanah juga bisa cut and fill ya untuk membentuk apa yang kamu coba angankan ini ya. Jadi mungkin kalau yang mungkin di amphitheater ini ya, tadi beberapa ada presiden itu ya memang mungkin segera diterapkan gitu ya, bukan presidennya saja, tapi gimana itu kita membentuk yang ada di situ ya, bentukan-bentukan tanahnya itu seperti apa yang, jadi ya, mesti ada yang digunduk ya karena kalau amphitheater kan agak tinggi ini, ya. Digunduk makanya ada yang di ini permainan ruang apa namanya cekung dan cembung ya, tapi jangan lupa kembali lagi fokus utamanya di sini adalah air ya, karena di sini merupakan satu dominan yang memang namanya saja juga sudah menunjukkan embung ya. Makanya jangan lupa semua orientasi diarahkan ke air walaupun itu bisa kelihatan sedikit, kelihatan banyak ya, tapi mungkin itu salah satu ciri khas dari yang ada di sini. Makanya di sini beberapa tadi apakah yang dibikin cekung itu hanya di amphitheater lainnya cembung atau di tempat lain juga ada cembung cekung dan sebagainya. Itu mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Kemudian tadi ada daerah permainan anak tadi ya. Ya ini ya, ini dekat learning center dan sebagainya ini. Apakah itu di situ atau itu bisa di sebelah ini ya, sebelah apa namanya mungkin ya, di sebelah ini ya. Oh, kok ramtu anu nih pennya. Nah, apa di sebelah sini ya, saya juga nggak tahu. Tapi mungkin sedikit ke belakang ya, dalam arti penataan masanya ini kurang bentuk ruangnya kelihatannya ya.
Jadi kamu tata hanya berjajar begitu ya. Mestinya kita membentuk, apalagi ada masa-masa itu bisa kita bentuk sehingga ada bentuk ruangnya ya. Kalau misal masih bisa satu di belakang, di depan, sehingga membentuk ruang di antara masa itu. Dan itu menunjukkan orientasinya ke ini, ke apa namanya, ke ini ya, ke apa, ke danaunya, ke embungnya ya. Kemudian ketika kamu presiden apa namanya ke atas lagi, presiden mengenai learning center apa itu ya, yang satunya atau apa? Ya, ya ini ya bangunan ini ya, ini ya. Ya, bangunan ini mungkin ya ini ya. Ini kan sebentar. Ya, ini kan bagus kalau orientasinya untuk dia sendiri ya. Tapi di sini kita orientasinya ke apa namanya? Ke danau ya, itu mungkin bisa hanya separuh saja atau gimana. Danaunya itu bisa masuk ke situ. Jadi kamu bisa membuat airnya tuh disudet lagi bisa saja toh, masuk ke bangunanmu kalau kamu pengen menghadirkan di museum ini ada airnya ya. Itu bisa saja masuk lagi ke bangunannya. Jadi di sini kan gambarnya di museum ini kan ada lubang, kemudian ada vegetasi ya. Nah, di sini bisa kamu masukkan airnya ke situ. Dan lubangnya mungkin tidak perlu solid tapi dibuka sedikit ya sehingga airnya masuk, itu bisa saja. Jadi di sini coba kita manfaatkan, walaupun nanti kita bahas kita di air ya. Kita menggunakan ruang air ini menjadi satu yang utama. Dan tidak berhenti idenya hanya membiarkan airnya seperti itu. Nanti kita bahas di air ya, nanti bisa ditambahkan di air. Jadi mungkin itu yang bisa saya komentarkan. Segera kamu coba apa namanya ide-idemu tadi tentang tanah ini, mana yang gunduk, mana yang cekung lagi, sehingga membentuk ruang-ruang itu ya, untuk melihat air itu kan kadang-kadang kalau dilihat satu titik itu sudah kelihatan semua, tidak menarik ya. Makanya salah satu prinsip di landscape itu ada yang namanya close and open vista ya. Ketika kita berjalan itu kadang melihat, kadang tidak, dan sebagainya itu. Sehingga akan, apalagi itu dengan gundukan air ya, gundukan tanah ya, dan sebagainya tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya komentarkan. Maaf saya mendahului Mbak Ica ini tadi. Ya memang harus begitu, Pak. Pak Dede, saya sepakat sekali. Ini kayaknya kurang berani, Pak, untuk bereksplorasi apa itu kan kalian udah punya terrainnya ya, itu udah punya apa namanya, konturnya sebenarnya ya, itu kalian udah mulai gambar juga gitu, walaupun memang kalau di sana memang cenderung datar ya. Di sebelah situ kan yang tempat ada tulisannya Embung Langansari, terus ada sering ada tendanya itu ya kalau nggak salah ya, yang di daerah sana. Nah itu iya ya bener ya. Nah itu bayangin kalau misalnya di daerah sana itu kamu bisa jalan tuh kayak di inner court tuh ya, naik turun terus sembunyi ke belakang gundukan, habis itu muncul lagi di pinggir airnya kayak gitu-gitu, tuh kayaknya seru juga tuh. Jadi nanti ada area-area yang ketutup, gundukan-gundukan kayak gitu, fungsinya mungkin untuk taman kayak atau area berkumpul, terus nanti amfiteaternya juga mungkin tanahnya ini kalian naikin, terus baru kalian turunin segala macam, itu juga pasti akan seru sekali gitu. Nah ini kayaknya masih kurang berani ya untuk eksplorasi, tapi ya sebenarnya contoh-contohnya udah menarik gitu. Nanti tinggal diimplementasiin aja sebenarnya. Kalau dari contohnya kayaknya lucu gitu ya, menarik sekali gitu. Tapi nanti silahkan disesuaikan dengan terrain yang ada di sana gitu. Terus yang untuk building juga sedikit komentar juga, sama seperti Pak Didi, komentar saya ya teman-teman, kalau udah ada air, nah pastikan tuh si building kalian tuh kayak malah justru nge-frame airnya gitu. Mungkin kalau misalnya kalian nggak mau nyodet ke dalam, at least kalian bisa bikin si air itu tuh jadi kayak
vista utama kalian gitu. Jadi apa ditangkap, kemudian ya itu deh kata Pak Didi ya, apa ada yang waktu kalian mungkin masuk menuju ke building-nya itu nggak ngelihat apa-apa, tapi begitu masuk building mungkin terus langsung biar kayak gitu. Nah, apa yang kayak gitu-gitu bisa kalian lakukan dan jangan disesel-seselin gitu ya. Kalau tadi saya lihat playground-nya itu ya bisa aja mungkin nggak di daerah situ segala macam, karena punya lahan yang lumayan ini ya, lumayan besar gitu. Yang di sebelah sana kan itu ada rumah-rumah segala macam. Nah, itu perlu kalian perhatikan juga yang kayak gitu sih. Mungkin malah justru gundukan tanah kalian tuh justru bisa nge-cover atau jadi barrier antara building kalian dengan sesuatu yang kumuh misalnya kayak gitu, atau ya itu tadi yang tempat parkir. Kalian itu kan di tempat parkir ya itu bisa kalian bikin gundukan gitu sehingga nggak kelihatan tempat parkirnya dan sebagainya, itu sebenarnya bisa. Mungkin mekaten ya Pak Didi nggih. Ya, saya kira ya nanti dieksplor lagi ya dengan Nggih. pemahaman tanah yang kemarin. Contohnya saya kira juga sudah bisa untuk diterapkan seperti itu. Tapi mungkin ketika kita merancang tanah tadi harus juga satu kawasan ini ya, jangan Betul. apa Jangan namanya, spot-spot ya, Pak. betul Iya. terkesan spot-spot, tapi itu satu Iya. kesatuan ini. Oke. Ya, saya kira terima kasih pada kelompok 4 ini ya, saya kira ya. Terima kasih Kak Didi dan Bu Ica. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih. Tadi yang Nah, siap langsung kelompok berapa? kelompok Mbak? 2, Pak, yang bersemangat. Oke. Silahkan kelompok 2. Taman Denggung ya. Iya, Taman Bu. Denggung. Oh. Yes, silahkan di-share screen. Sudah kelihatan, Bu dan Sudah. Pak Didi? Sudah. ini. Nah, kali Taman ini Denggung. kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang beberapa sketsa kami mengenai landform di Taman Denggung. Selanjutnya ini untuk peta existing-nya masih dibagi menjadi 5 juga. Kemudian di bagian pertama itu di bagian podium. Untuk existing-nya sendiri, monumen atau patung gajah itu dinilai kurang merespons di Taman Denggungnya, karena ya itu arah orientasinya yang membelakangi taman. Selain itu, perkerasan yang memiliki tekstur cenderung licin tidak begitu cocok untuk taman yang ramah anak. Gitu. Kemudian, lanjut. Nah, untuk opsi sketsanya ini perkerasan podium itu ditiadakan, diganti dengan menggunakan landform atau gundukan tanah yang dipadatkan dan dilapis rumput. Nah, untuk potongan pertamanya itu sendiri, si monumen patung gajah itu digeser agak ke depan, ke lapangan untuk menciptakan space yang lebih luas di belakangnya. Kemudian dilakukan perancangan landform di sekitarnya, yang tujuannya ini untuk menutup bagian belakang si patung gajah, serta untuk membuat backdrop dari amphitheater. Itu. Kemudian untuk di potongan selanjutnya, landform itu kayak menyesuaikan taman sekitarnya. Jadi mulai dari rendah, kemudian ke tinggi sampai setinggi dengan menutupi gajahnya itu sendiri. Nah, di area amphitheater itu bisa dilihat secara 360 derajat. Selain dari tempat duduknya, bisa juga dilihat dari gundukan-gundukan tanahnya, seperti yang ada di orang berdiri di bagian atas ini di potongan A. Selanjutnya. Selanjutnya ke zona untuk entrance yang bagian barat. Itu kan ada bangunan existing, sudah memotong lahan. Nah, itu karena sudah ada semi basement itu, akhirnya kita redesign jadi sebuah micro library. Nah, tapi untuk micro library sendiri ini, karena ruang bawahnya itu akan menjadi zona service, maka landformnya itu dinaikkan sehingga sesuai dengan level lantai micro library. Jadi agar zona service ini tidak terlihat dari depan. Nah, namun untuk akses sendiri bakal bisa diakses dari belakang dengan bentuk landform yang lebih rendah, jadi tidak terlalu disembunyikan. Kemudian untuk yang sampingnya juga tetap sama, yaitu terdapat kemiringan lahan untuk menghubungkan level lantai library dengan tamannya, sehingga nanti tanaman-tanaman
vegetasi yang ada di lahan miring ini akan menyesuaikan konturnya sekaligus untuk tempat duduk-duduk gitu. Kemudian di jembatan penghubung antara landform ini dengan micro library ini akan bermaterial tembus cahaya sehingga tetap akan memberikan cahaya di ruang servis. Untuk selanjutnya, zona yang sisi kanannya sebelum ini, nah itu direncanakan untuk taman taman bunga untuk berkebun. Jadi nanti akan ada di bagian sisi yang hijau itu tuh dibuat karena memang existingnya itu sudah berupa taman, nanti akan ada permainan landform dengan model terracering. Jadi tapi tidak setinggi landform yang lain. Jadi untuk tinggi maksimumnya itu sekitar 1 sampai 1,5 meteran gitu. Itu nanti akan ada zona-zona untuk tanaman-tanaman lokal yang dibudidayakan, termasuk juga yang di pot-pot di bagian area lebih bawah. Jadi modelnya nanti lebih kayak cekungan gitu untuk yang ada di pot-pot itu nanti bentuknya dibedakan sesuai dengan jenisnya. Misalnya tanaman obat-obatan atau rempah dan lain sebagainya yang direncanakan di sini. Next untuk jenis potongannya. Jadi nanti yang sisi paling kiri atau paling luar dekat dengan jalan raya itu nanti akan ada landform yang model terracering tadi. Lalu karena di area sini ada 2 jalan untuk pavingnya itu modelnya nanti lebih ke di sebagai pembatas antara yang paving kiri itu nanti akan ada cekungan sedikit untuk water gardening. Lalu di tengahnya itu sudah ada existing pohon-pohon. Nah, lalu di area yang paling dekat dengan podium itu nanti akan dimasukkan pot-pot tanaman-tanaman budidaya yang mana nanti akan menyesuaikan bentuk dari segmen lahannya di situ. Jadi tidak cenderung kotak-kotak, cuma nanti akan disesuaikan untuk bentuk dari area taman budidaya ini. Jadi nanti akan ada 2 alur gitu untuk melihat sisi yang terluar sama sisi terdalam, seperti itu. Ini untuk area yang lebih ditujukan sebagai area bermain untuk anaknya, sama seperti area sebelumnya di bagian yang terluar dari dekat dengan jalan raya ini, landformnya dibuat cenderung lebih naik seperti ini. Jadi untuk yang di jalan raya itu lebih tinggi sehingga menciptakan barrier antara jalan raya dengan area taman, sehingga anak-anaknya itu kayak nggak mudah untuk mencapai ke area jalan raya yang cenderung lebih bahaya. Dan di area ini pun lebih ditujukan sebagai area ruang kayak tempat orang tua menunggu. Jadi memang untuk area bermainnya lebih difokuskan ke area yang lebih dalam. Lalu selain itu juga di area ini juga memainkan landform berupa kayak gundukan-gundukan tanah gitu, yang dibuat lebih menyatu dengan permainan-permainan seperti seluncuran ataupun tempat anak kayak bermain seperti memanjat-manjat gitu. Jadi lebih menyatu dengan landform ataupun alam area bermainnya. Lanjut. Lalu ini untuk gambaran potongannya. Jadi yang seperti sudah dibilang sebelumnya, rencananya permainan-permainan ini seperti seluncuran ataupun area memanjat gitu dibuat lebih dinamis dengan adanya gundukan-gundukan, lalu dibuat lebih menyatu juga. Namun ada juga beberapa permainan yang bisa diletakkan di area yang lebih datar. Jadi kayak nggak semua berada di gundukan-gundukan tersebut. Jadi tidak terlalu buat anak juga
harus naik turun banget, jadi tetap ada zona-zona yang datar. Ya, terakhir ada bagian zona buat remaja. Untuk satu zona ini, di bagian terluar itu terdapat gundukan juga, landform yang ditinggikan guna untuk jadi noise barrier. Terus juga untuk sebagai pembatas antara taman dan jalanan itu sendiri. Terus landformnya itu juga digunakan untuk meng-highlight bangunan yang di bagian bawah. Yang bagian ini, yang ditunjuk, ya yang itu juga di bagian bawahnya juga dipakai, di bagian bawah bangunan juga dipakai sebagai ruang interaksi remaja. Lalu untuk ada bagian juga untuk multifunctional space. Jadi kalau dikatakan ada landform datar untuk remaja bisa berkreasi di sana, bisa membangun market atau instalasi atau apapun itu, ya bisa dikembangkan sendiri lagi. Sama di sini di bagian paling kiri ada hidden toilet. Jadi ruang servisnya, landform digunakan untuk menutupi ruang servis, menambahkan sensasi, istilahnya kayak diumpetin ke dalam landform taman. Lanjut. Lalu di sini ada saya menciptakan sequence, kami menciptakan sequence untuk memasuki taman ini dari lapangan. Jadi landform desain untuk direct views langsung ke sculpture tengah. Terus ada well-defined space by form. Jadi jalannya itu di antara dua landform yang akan mendefine space. Lalu terakhir ada object stands out di atas landform itu sendiri untuk menambahkan sensasi visual yang menarik bagi pengguna. Lanjut. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, saya dulu Mbak Ita dahulu. Adik dulu Pak, monggo Pak. Urut tua istilahnya. Ya, terima kasih. Jadi beberapa yang menarik dari kelompok 2 ini istilahnya using knowledge ya. Saya kira ini satu hal yang harus kita pegang ya. Jadi kamu dapat satu ilmu, kemudian coba kamu pakai ini ya untuk diterapkan ini ya. Kita banyak kemarin yang dikasih Mbak Ica tentang tanah itu bisa begini-begini membentuk ruangnya dan sebagainya. Oke. Kemudian yang mungkin perlu kita ingatkan dan supaya konsisten ini, saya masih ingat bahwa kelompok ini mencoba memakai ketika kita membahas bangunan ya dan ruang kemarin itu kamu memakai fokus open space ya dan organic space ya kalau nggak salah, aku lupa ya. Sirkular, iya Pak, sirkular. Oh, ya. Makanya ketika kita bikin itu juga tetap harus itu ya, harus kembali ke situ ya. Kamu bikin gundukan-gundukan, kembali lagi tadi tetap bisa melirik ke fokus open space ya. Oh ya, oke memakai itu. Jadi semacam itu akan lebih tetap konsisten ya. Kemudian ini tadi beberapa dieksplor lagi. Yang pertama kali adalah yang gajah ini ya. Gajah ini coba dibikin gundukan, kemudian sebaliknya amphitheater ya. Tapi untuk kalau dari ini kan sebenarnya termasuk yang kemarin menjadi fokusnya ya. Atau fokusnya lapangannya atau fokusnya tempat gajah ini kemarin aku lupa. Halo? Kalau ini tuh fokusnya dibuat baru Pak, jadi amphitheaternya yang dijadikan fokus utama. Sebagainya ya. tuh lebih merespon ke lapangan gajahnya itu lebih ke lapangan, kalau merespons ini fokusnya amphitheater. Oke.
Tapi mungkin juga bisa terlihat gajahnya dari juga nggak apa-apa ya. Ya, dari atas sedikit. Soalnya ya itu orientasinya ke belakang, jadi nggak terlalu enak Oke, dipandang. gajahnya ya. Oke ya, jadi orientasinya ini mungkin nggak apa-apa. Jadi dalam perjalanannya itu berubah-ubah nggak apa-apa. Nanti kan akan kamu kompilasi di akhir ya. Kamu diskusikan lagi di akhir gimana. Nanti kita bahas air kemarin kelihatannya kan gajahnya itu ada taman airnya gitu ya. Sekarang gajah kompetitor nggak apa-apa, biarkan dulu. Ide itu biarkan dulu. Nanti kita besok bahas apa lagi, lagi dan sebagainya supaya nanti baru kita cari yang terakhir itu komprominya begitu ya. Ini salah satu yang diajarkan di sejak set planning dari Edward White itu kayaknya paling menarik untuk kita ikuti supaya ide itu bisa tidak sebelum sudah di counter dengan ide yang lain, tapi biarkan berkembang dulu, nanti baru kita diskusikan di belakang. Oke, jadi biarkan ini ya. Jadi fokusnya berubah. Oke. Kemudian tadi beberapa di ini ya, di sini micro library ini beberapa mungkin ada yang ketika kita membuat tanah yang agak terjal ini mungkin tidak harus dengan dikasih pondasi batu ya, jangan. Kalau bisa kita tetap pakai alami ya. Ini tadi beberapa ini kan kamu yang di sini itu pakai batu ya. Jadi nanti ya kalau nanti dibutuhkan benar pakai penahan batu juga nggak apa-apa ya. Tapi mungkin kalau bisa dibikin alami dulu ya. Mungkin seperti ini ya. Ya yang ini ya, yang ini ya. Nah, ini mungkin bisa alami dulu ya. Dan nanti bisa, kalau tidak bisa baru kita pakai yang buatan ya. Buatan pun kalau tidak perlu yang harus model sipil ya, sangat itu. Tapi bisa mungkin yang kita coba pakai gabion atau pakai apa itu ya. Itu bisa lebih alami ya. Ya, lanjut ini gambarnya lanjut. Oke ya, di sini juga beberapa nanti permainan landformnya yang soft ini ya, agak soft ada di hijau ini, tetap kembali lagi jangan lupa ada orientasi ke fokus open space ya. Oke, ini ada itu, ada tempat. Nah, kalau di sini kalau ada orang mau bikin sayur-sayur ini, nanti ada yang cara tempat makannya enggak ya? Kalau untuk tempat makannya sendiri di tamannya persis itu nggak ada Pak. Cuma memang di sini ada food court-nya. Cuma di area seberang lapangan sisi utara dari. Ya mungkin bisa juga tempat untuk menikmati makanannya mungkin. Oh ya mungkin. Ya nanti ditambahkan lagi nggak? Mungkin. Oh di sebelahnya itu ya. Iya oh, jauh. Itu. Jauh lah itu nanti kan kita metik-metik di situ. Itu mungkin aman makanan fresh ya mungkin ya. Jadi hanya ada but-but untuk tinggal milih ada sambal pecel atau pakai Thousand Island ya atau pakai apa. Oh iya siap Pak. Jadi makan makanan fresh ya, yang tidak pakai pakai. Oke, jadi ada gundukannya. Makanya nanti ketika ini di pribadi nanti ketika kita satukan kan tahu mana yang harus lebih tinggi, mana yang tidak ya dan sebagainya. Oke, ini kan kamu kok ada kata-kata aneh nih ya. Jalanan paving nih kamu dari mana tahu kok bukan jalan paving tapi pakai ani. Masih gampang Pak, nanti menyesuaikan sama segmen yang lainnya juga. Ya, enggak kata-kata jalanan ini loh, dari mana kamu? Maksudnya saya kalau anak-anak jalanan ya. Enggak ada. Oke ya, jadi ada beberapa itu sudah ada rain garden atau water garden. Oke. Ini kemudian Kemudian tempat bermain anak juga demikian ya. Beberapa spot-spot dan masih ada yang datar, masih bisa melihat ke fokus. Oke. Di sini beberapa
ada yang menarik ya. Jadi kamu tadi seperti saya katakan dari awal, using knowledge ya, dari apa itu coba kamu terapkan. Ini mungkin di sini pakai yang model permainan antara konveks dan konkav ya. Kemudian ini ada yang ruang yang dibatasi oleh gundukan yang tidak begitu kuat dan sebagainya ya. Jadi beberapa ini juga akan menarik ya, karena kadang-kadang pembatasan tidak harus sampai ke atas, tapi hanya separuh karena masih melihat ke ruang yang lainnya. Seperti tadi ya, jadi kadang gundukan itu untuk sesuatu, tapi masih melihat atau ada gundukan yang full dan sebagainya. Ini beberapa menjadikan variasi ya, experience-nya itu lebih banyak. Itu seluruh perosotan itu ya bagus itu. Beberapa ini nanti kita bahas di plan itu penanaman yang terbaru, tanamannya atau tanaman berambut. Oke ya, jadi beberapa ini nanti bisa ditambahkan yang lain. Ini bagian yang sebelah sini, yang remaja tadi ya. Habis ini yang, ini yang remaja ya, beberapa nanti dicoba gundukannya terlalu tinggi atau tidak dibandingkan dengan yang lain. Berarti yang paling tinggi tadi mungkin kalau tadi dikatakan amphitheater ya sudah ya, itu sebagai satu fokus ya. Ini mungkin agak sedikit mungkin sedikit tidak setinggi yang sana dan sebagainya, sehingga fokusnya tetap terjaga. Walaupun nanti akan berubah lagi ketika kita bahas yang lain, tidak masalah. Hanya di sini mungkin ada kata-kata tadi, beberapa gundukan tanah ini memang salah satunya adalah untuk menahan kebisingannya. Ini saya kira ini apalagi di satu daerah yang paling bising sekali karena memang dekat perempatan dan sebagainya. Ini mungkin beberapa menarik untuk dipertimbangkan ya, bahwa peletakan gundukan ini juga sebagai penahan suara ya. Ini saya kira ini beberapa penting di garis bawah tadi. Kemudian ini ada yang bangunannya diginikan dan sebagainya. Mainan anak muda. Tapi jangan terlalu delik banget, nanti anak mudanya delik banget nanti. Banyak malah langsung di situ ada satpamnya nanti ya. Untuk delik nanti malah. Lanjut, ada lagi ini tadi. Ya, beberapa tadi jalan-jalan juga memakai apa yang kamu dapatkan ya. Objek stand out gimana, kemudian ada direct view, coba kamu arahkan di mana dan sebagainya. Lanjut. Sudah habis. Sudah habis. Ya. Jadi ini simpan dulu ya. Di bagian Tias belum, Pak. Lagi ini. Gimana? Ada satu bagian lagi yang ini. Mana? Udah, Phil. Bermain anak sudah tadi ya. Di sini juga beberapa di spot-spot ada yang masih daftar ya. Karena memang ini tergantung umurnya ya. Kalau umur anak-anak yang berani bermain yang gundukan itu kan juga umur tertentu ya. Makanya ada yang masih datar ya. Masih jalan aja belum bisa lurus, itu akan didatar itu. Tapi sudah kepengen merosot nanti biasanya. Ya, saya kira ini bisa dilanjutkan dalam arti disimpan dahulu nanti untuk kita overlay dengan yang lainnya. Ya, monggo Mbak Ida. Matur nuwun Pak Didi. Wah, ini juga perlu diapresiasi ya Pak. Ide-idenya dicoba dikeluarkan dulu, sepakat memang mending kayak gini, nanti dieliminasi gitu ya Pak Didi ya, daripada nanti tinggal disesuaikan gitu. Mungkin pesan saja sih sedikit, tadi kan Pak Didi sudah banyak cerita mengenai fokus open space-nya gitu. Habis itu mungkin kalau di site plan kalian tuh kayak apa ya? Yang ada konteksnya, ada nggak ya? Tapi kayaknya ada yang ada Google Maps-nya atau ada apanya. Kalau nggak salah kan di seberangnya ada gitu ya. Ya berarti
Saya kan ingetnya itu langsung ya, ternyata ada barrier-nya dulu. Oh iya, itu tadi menarik juga kalau misalnya di apa kasih tanaman-tanaman yang buat apa tadi self harvesting atau apa itu tadi yang kalian nanam sendiri terus ini eh, manen sendiri itu juga seru sekali itu ya. Kalau misalnya ada pasar tumpah atau apa gitu mungkin kalian bisa akomodasi. Seru sih. Mungkin nanti kita lihat apa hubungannya dengan konteks keseluruhan ya. Jadi kalau tadi udah dijelasin sama Pak Didi ada yang fokus open space di situ gitu, mungkin ada baiknya juga ketika kalian tuh bikin gundukan atau nanti kalian bikin apapun ya yang di sana gitu tuh apa hubungannya dengan yang luar itu mungkin juga perlu ini ya, perlu diperhatikan gitu. Terus tadi sepakat juga dengan Pak Didi, tentu saja kalau misalnya kalian mau bikin gundukan-gundukan kayak gini dan ada umurnya, disesuaikan dengan ergonomi ya yang ada di sana gitu. Dan antropometrinya gitu. Kalau misalnya untuk dewasa, apakah terlalu tinggi, apakah terlalu rendah, jangan banyak tutupannya, sepakat dengan Pak Didi gitu, nanti perlu ada satpamnya gitu. Kalau anak kecil gitu, yang malah yang semangat mungkin kemarin udah diajarin ya kalau misalnya semakin ritmenya semakin dekat gitu orangnya semakin aktif. Nah itu kalau bisa dimainkan ininya ya kedekatan gundukannya gitu juga ada yang loose kayak gitu sehingga dia lebih lebih leisure aja gitu ya, lebih pace-nya lebih lebih rendah gitu sehingga lebih nyantai dalam tanda kutip. Nah yang anak mungkin lebih bisa aktif gitu ya, gundukannya lebih tinggi, rendah, segala macam itu bisa kalian aplikasikan. Tapi mengapresiasi good job ditingkatkan ya Pak ya untuk ini selanjutnya gitu. Ya, Terima kasih betul. teman-teman. Iya, mantap. Ya. Terima kasih Bu, Pak. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Selanjutnya silahkan kelompok 3 udah siap? Wisdom Park. Wah, diem Pak ini Pak. Waduh, orang wisdom nih. Waduh. Apa nih? Wah, siap. Ya, buah, siap. Mantap ini. Silakan. Udah pakai gundukan sana, tinggal menambah atau mengurangi atau menghilangkan. Nanti habis kelompok 3, kelompok 5, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Edi, Ika, dan teman-teman. Sini kami kelompok 3 kan mempresentasikan landform di Wisdom Park. Untuk landformnya sendiri, karena di sana existingnya sudah memiliki landform yang cukup baik, kami tidak terlalu mengintervensi landformnya secara terlalu banyak. Kami lebih ke konservasi dan memanfaatkan potensi landform di Wisdom Park tersebut. Untuk site yang kami pilih kemarin, itu ada di landform yang termasuk yang paling tinggi, sehingga memiliki potensi view yang optimal ke arah danau. Akan tetapi, ada beberapa masalah, yaitu di site tersebut kurang ada aktivitas dari pengunjung sendiri karena letaknya yang jauh, kemudian kurang terlihat, kurang ramai, terkesan gelap dan tidak terjamah, dan juga landformnya yang cenderung curam, tidak ramah, yang kurang ramah untuk ada aktivitas di sana. Kemudian masalah yang lain yaitu view-nya di landform tersebut karena dia terletak pada landform yang tinggi, dia cenderung tertutup daun-daun dari pohon di landform yang lebih rendah. Sehingga nanti pada saat respon desain mungkin kami akan memilih pohon yang dia itu lebih
cenderung rendah sekalian atau lebih tinggi sekalian begitu agar tidak menutupi view ke arah danau dari site tersebut. Kemudian area jalur yang merah ini merupakan area jogging track, sehingga orang itu cenderung berjalannya cepat dan lari, sehingga di site ini kurang diperhatikan oleh pengunjung. Untuk menanggapi hal tersebut, kami menggunakan area pada site sebelum site ini, yang menuju ke site ini, untuk menarik pengunjung agar datang ke sini. Area ini tuh cenderung landai, sehingga berpotensi untuk orang lebih santai untuk menuju ke area yang curam tadi, sehingga sebagai pengantar seperti itu. Kemudian selain dengan memancing orang melalui kegiatan tadi, kami juga menggunakan seperti air terjun mini untuk memanfaatkan landform yang curam tadi sebagai elemen auditori. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nabila. Ya, ayo. Halo? Maaf Bu, Nabilanya belum bisa masuk. Mungkin boleh tolong di-accept dulu. Oh, sudah saya accept. Mungkin belum ini ya? Mungkin belum. Udah kok. Oh ya, silakan. Jadi ini saya lebih menjelaskan ke existing-nya. Jadi kalau existing dari objek amatan kami itu slope-nya itu terkesan halus sehingga memberikan kesan santai dan rileks pada pengunjung untuk menikmati view danau dari berbagai sisi. Jadi terdapat beberapa perbedaan ketinggian yang tidak terlalu curam gitu sehingga bisa menikmati view danau dengan santai. Selanjutnya. Nah, jadi punggung-punggung bukit dari area Wisdom Park sisi amatan kita itu memiliki jarak yang cenderung lebar juga dan tidak terlalu ekstrim. Sehingga cenderung aksesibel itu ketika dilewati dari sisi selatan. Jadi itu ritmenya cenderung lebih santai dari sisi tersebut. Jadi kemudian artikulasi landform dengan punggung bukitnya itu juga cenderung rendah. Kalau diamati itu tidak terlalu menutupi vista baik dari jalan raya di luar Wisdom itu juga, tapi cukup terdefinisi secara spasial. Jadi sensasi of space-nya itu masih terasa dengan adanya gundukan yang rendah itu sendiri. Jadi view ke danau itu masih bisa difokuskan. Selanjutnya. Nah, jadi ini untuk existing-nya. Jadi slope existing itu sudah memberi kecenderungan view yang fokus ke danau. Jadi salah satunya itu juga di area pesanggerahan itu, landform di bagian pesanggerahan itu merupakan salah satu upaya untuk memfokuskan view area Wisdom ke danau. Nah, itu slope area tersebut itu diperkuat dengan adanya turap batu kali untuk mengurangi pergerakan tanah karena di atasnya ada area pesanggerahan. Cuman memang di situ dirasakan terlalu curam untuk bisa naik ke atas. Ya. Ini juga masih existing ya, jadi pengembangan pesanggerahan itu berada di pada titik tertinggi sehingga bisa mendapatkan view yang baik pula ke arah danau. Next. Ya ini adalah ketinggian berbeda-beda pada
area sisi amatan kami, sehingga itu mampu memberikan view yang berbeda terhadap danau. Ya meskipun ada beberapa pohon, jadi mungkin untuk desain kami itu yang kemarin building itu juga diletakkan, disesuaikan dengan titik-titik pohon, sehingga mampu memberikan frame tersendiri ke area danaunya. Jadi buildingnya tetap terfokus pada danau. Next. Next. Oh, balik berarti. Nah, ini next aja, next. Nah, jadi ini untuk kondisinya di Wisdom Park itu, gundukannya itu tidak tajam dan cenderung bulat, sehingga memberikan kesan blend secara natural, jadi naturalistic landform seperti itu. Next. Ini untuk area sirkulasi ini juga terdefinisi dengan jelas dengan adanya perbedaan material dan juga adanya gundukan yang di area hijau kanan kiri itu, sehingga lebih terasa ruang sirkulasinya lebih jelas seperti itu. Next. Nah, jadi untuk respon desainnya itu kami cenderung preservasi, jadi menggunakan kontur itu apa adanya seperti sekarang, namun dengan beberapa tambahan lagi landform nantinya. Jadi tetap mendukung konsep ke fokus open space ke arah danau. Kemudian ini peletakan pavilion bangunan yang kemarin itu, jadi diarahkan pengunjung itu lewat dari sisi selatan, jadi konturnya itu berundak-undak secara halus, tidak terlalu curam kalau lewat dari sisi utara. Jadi memang kita arahkan untuk pengunjung itu melewati sisi pavilion-pavilion tersebut, kemudian baru naik ke pesanggerahan, supaya mendapatkan view danau yang berbeda-beda, namun tetap dengan perasaan yang rileks dan syahdu ya di antara pepohonan seperti itu. Next. Nah, ini untuk tambahan-tambahannya mungkin di dekat area building itu diberikan gundukan-gundukan. Kalau yang sebelah kiri ini pavilion yang dekat dengan pesanggerahan. Jadi area pesanggerahan kan ada turap, kemudian di luarnya itu kita beri gundukan itu supaya ada aktivitas seperti mungkin piknik di area gundukan, duduk-duduk seperti itu, sehingga area building ini juga bisa hidup dan aktivitasnya lebih beragam seperti itu. Next. Nah, ini mungkin ada ide baru mengenai area curam yang di sisi pesanggerahan itu, jadi supaya tidak terlalu mati mungkin ya karena curam itu, sehingga kita berikan sebuah elemen air gemericik seperti ini supaya menarik pengunjung. Next mungkin. Ya, mungkin seperti itu dari kami, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Jadi beberapa ada yang ini. Jadi kamu memang sadar bahwa view utama itu adalah ke danau atau apa namanya itu, embung ya, sama tadi ya. Tapi kamu kelihatannya ada satu yang menarik ya, empati terhadap pesanggerahan yang mati. Itu yang kelihatannya ini menarik. Jadi kamu kepengen pesanggerahannya itu hidup ya, entah itu dulu. Itu sebetulnya itu kan apa dulu ya. Ada Yakobus itu kalau nggak salah lupa. Biar untuk ini ya. Oke ya. Jadi intinya kita kepengen semua lahan itu
bermanfaat ya untuk kita datangi, kita explore experience dan sebagainya. Memang di sana memang view-nya paling bagus sebetulnya ya, karena di gundukan yang tinggi, view-nya panorama melihat ke kiri kanan dan sebagainya tadi ya, sehingga sebetulnya potensial untuk dikembangkannya. Hanya mungkin karena akses, karena ini dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut di akses ya. Kemudian ini juga ide air ini juga menarik, nanti kita bahas di air ya. Karena namanya begini loh, karena di sana tuh fokus utamanya adalah air, supaya pesanggrahan itu menarik, airnya kita bawa ke pesanggrahan. Itu saya kira satu hal yang menarik ya, nanti kita bahas di air ya. Beberapa yang mungkin permainan tanah yang tadi ya, jadi beberapa kita bicara untuk meningkatkan si pesanggrahan tadi ya. View ke pesanggrahan dari jalan memang agak terbatas ya. Beberapa tadi karena kamu bisa melihat orang jalan jogging pun hanya di tepi danau ya, tidak ada arah ke pesanggrahan dan sebagainya. Tapi peran pesanggrahan, peran gundukan itu sangat optimal ketika membahas menjadi bahwa supaya fokus ke danau itu saya kira sudah oke ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Tapi hanya itu bagaimana gundukan-gundukan itu bisa dieksplor ya sebagai tempat untuk menikmati satu landscape gitu ya. Kamu tadi mengusulkan beberapa ditambah pavilion dan juga gundukan supaya orang bisa rebahan dan sebagainya. Ini memang satu hal yang ini. Nah ini kan view-nya dari atas sudah bagus ya ini ya. Jadi beberapa ini nanti kita bahas lebih lanjut di pet ini ya. Tapi seperti itu ya. Ada dua gundukan ya, umpamanya di sini ya. Ini menarik ya. Jadi ini bisa diekspor lebih lanjut ya mungkin. Ya, ya di sini ini ya kurang besar ya. Pennya. Ya di sini ini menarik ya, sampai ke mungkin view ke sana ya. Jadi di antara dua gundukan kemudian ada ini. Seperti tadi yang dipakai gambarnya yang oleh kelompok Dengkung tadi ya, bahwa ada dua gundukan itu sebetulnya akan bisa mengarahkan ke spot sesuatu yang ada di depannya gitu ya. Jadi ini mungkin bisa diekspor lebih lanjut sehingga lebih menampakkan pesanggrahannya. Tapi pesanggrahannya boleh dirubah loh itu. Itu bukan pesanggrahan yang istilahnya mempunyai nilai preservasi atau ada sejarahnya atau enggak kelihatannya. Menurut saya agak ada. Itu dulu hanya mungkin ya Kobus atau tiba-tiba mendesain itu untuk situ mungkin, tapi enggak ada enggak ada ini hubungannya dengan kesejarahan. Ya, jadi seperti itu ya. Ada dua gundukan itu kadang-kadang mengarahkan pada satu. Nah, apakah bisa satu daerah ada beberapa fokus? Bisa saja ya. Kadang-kadang ini ada fokus utama, ada fokus-fokus kedua, ketiga dan sebagainya. Tapi semuanya akan menuju ke fokus utama. Umumnya begini. Ketika kamu bikin fokus ke jalan yang menjadikan fokus ke pesanggrahan ya. Itu kan ketika di pesanggrahan nanti orang ke sana fokusnya akan kembali lagi ke danau gitu ya. Ada istilahnya lupa aku dulu ya, beberapa kita pakai dulu ya. Tujuan utama tapi ada tujuan kedua, ketiga yang akhirnya menuju ke sana. Sehingga di situ tetap kembali lagi ke view utama, tapi kita permainkan dulu ya, mereka ke kiri kanan dan sebagainya, kembali lagi ke situ. Karena itu beberapa yang sering kita lihat di landscape itu permainan itu ya, kembali lagi itu kembali ke close and open vista ya. Kita tutup, kita buka, kita arahkan ke lain, kita kembalikan lagi ke sana sehingga benak kita itu nanti ada fokus utamanya di situ. Ya, ini bisa kita mainkan ya beberapa jalan-jalannya nanti. Nanti jalannya ketika kita bahas pet juga boleh kita rubah ya. Supaya umpamanya joggingnya itu juga kadang-kadang kita belokkan view-nya ke pesanggrahan ya.
Nanti kembali lagi ke ini, tidak hanya melulu menguteri danau dan sebagainya. Kemudian juga tadi kita sudah memakai beberapa knowledge ya dari permainan ini. Kemudian karena di sini memang pelakunya adalah banyak mahasiswa, banyak anak-anak, remaja dan sebagainya ya. Hanya ini mengajari orang kita untuk memanfaatkan tanah untuk duduk ini yang menjadi tantangan ya ini. Ini saya kira perlu kita disebarkan itu ya. Karena begini ya, beberapa pengamatan itu kalau kita di luar negeri banyak ya orang duduk di rumput, duduk di tangga itu ya kadang-kadang itu bisa. Tapi orang kita kadang-kadang nggak mau sampai sekarang ya. Kita kan sering lihat ya tangga-tangga itu untuk orang duduk ya. Kita mungkin takut kotor ya, kotor mungkin seperti itu. Walaupun tanah itu sebetulnya tidak begitu kotor ya. Makanya ketika dulu saya mungkin pernah cerita ya, ketika saya kan membuat inner court kita kasih gunduk-gunduk itu ya supaya kadang untuk duduk. Wah, tapi jarang sekali orang yang duduk di rumput itu. Itu ketika reuni banyak orang itu saya terpaksa harus mencontohi ya. Ambil makan, tidak ada tempat duduknya, saya duduk di rumput, baru teman-teman yang lain duduk di rumput ya. Ini yang paham-paham ada bahwa rumput tidak boleh diduduki itu loh. Itu yang menjadikan kita tuh tidak menyayangi rumput ya. Banyak atau kata-kata jangan menginjak rumput ini dan sebagainya ya. Rumput itu perlu diinjak tapi tidak diinjak terus-menerus ya nanti mati. Tapi kadang-kadang dilewati, kadang didudukin itu dia senang kelihatannya ya. Kita perlu sosialisasikan bahwa duduk di rumput nggak apa-apa. Tadi kamu pakai itu nggak apa-apa ya. Tempat duduk di rumput. Kalau tidak, ya terpaksa kamu ada beberapa contoh di Pinterest ya. Nanti dikasih sesuatu ya tempat-tempat di gundukan itu supaya orang mau duduk di gundukan tapi ada perantaranya. Banyak lah itu dikasih apa. Seperti tangga ya, seperti tangga. Itu kan juga banyak tangga, tapi sekarang model nanti dikasih tinggian sedikit ya dengan bahan yang lain ya. Mamanya dikasih mungkin ada seperti kayu atau pakai wood dan sebagainya sehingga orang tuh mau duduk di situ. Hanya terpaut mungkin berapa senti ya dari tempat tangganya itu orang mau duduk. Beberapa itu kalau itu mungkin lebih cocok diterapkan di tempat kita ya. Mungkin dikasih ya tidak harus dikasih tikar ya, tidak tikar, tapi dikasih sesuatu bahan yang lain itu mungkin orang mau duduk karena kadang-kadang masih. Oke, itu saja yang bisa saya sarankan tapi bisa diteruskan ya nanti di overlay dengan yang lainnya. Pak Iza. Iya, Pak Didik. Terima kasih teman-teman. Sepakat dengan Pak Didik. Nanti kalian bisa bikin banyak ini ya alternatif apa ke ruangan gitu. Mungkin yang dulu kalau nggak salah kan pas building itu ada apa klaster-klaster bangunan gitu ya. Nah ini bisa kalian pakai nih sebenarnya bangunannya itu bukan bangunan tapi gundukan tanah gitu. Misalnya pakai organic linear space tapi kalian bikin dari gundukan-gundukan gitu kan juga mungkin bisa gitu ya. Tadi sepakat dengan Pak Didik juga kalau misalnya kalian punya apa beberapa view gitu juga mungkin sebelum ngelihat ke pesanggerahan itu gitu bisa ngelihat yang lain dulu gitu ya. Tek 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 terus baru ngelihat ke pesanggerahan gitu juga lucu juga gitu. Terus untuk yang gundukan yang ke arah view utama ke danau itu bisa dimainkan lagi gitu ya sehingga mungkin orangnya misalnya mau duduk di situ tuh nggak harus pakai building ya harus sepakat dengan Pak Didik tadi gitu. Saya masih ingat sekali waktu Pak Didik dulu pertama kali cerita kalau di inner court itu harusnya dibuat orang duduk-duduk tapi nggak pernah ada yang duduk gitu. Tapi terus saya juga oh iya kenapa kita nggak pernah ada yang duduk ya mungkin habitnya beda gitu mungkin bisa instead of bikin building kalian bisa bikin apa tadi itu ya yang strap-strap kayak gitu apa dimasukkan ke dalam gundukannya gitu terus ngelihat ke arah danau gitu kan sebenarnya juga bisa gitu mungkin gitu teman-teman bikin yang apa jangan-jangan ada yang agak sunken kayak gitu juga seru juga sih gitu mungkin ya kalau di sini gitu naik turun terus keluar ngeliat danau lagi terus masuk lagi ke apa pohon-pohon tuh ya itu pohon-pohonnya existing apa
ditanami? Itu existing, Bu. Tapi Oh, masih belum existing. full. Oh, ya besok pas pohon bersama Pak Didi ya itu. Nanti mungkin seru juga kalau misalnya jadi rasa ruangnya itu beda-beda gitu ya. Pertama kayak gimana, terus masuk ke arah mana, terus masuk ke pohon, terus ngelihat air, terus dan lain-lain. Nah, itu pasti seru. Gitu. Mungkin tambahin ini aja sih eksplorasi ide yang lain gitu. Yang ini kan semuanya kalian bikin gundukan. Nah, jangan-jangan kalian bisa bikin cerukan dan lain-lain gitu di sana gitu. Nggak tahu deh ini nanti dimarahin Pak Didi lagi kalau saya salah. Aduh, ini ranah ya Pak Didi. Udah gitu ya teman-teman ya. Sip. Oh iya. Terima kasih Bu Ica, Pak Didi. Ya, oke. Ya, sama-sama. Silakan dilanjut. Kelompok 5 ya. Sayudan, silahkan. Urban Park gimana nih? Tanahnya siapa itu? Udah wawancara belum, Sis? Bentar ya, Bu. Ini halo. Lagi menyiapkan. Suara saya Gimana, masuk belum Hisham? ya? Oh, masuk. Oke, sebentar Bu, sambil menyiapkan. Jadi kemarin saya sudah wawancara dengan pemilik toko sekitar itu. Ada 3 pemilik toko yang saya wawancara. Itu tanahnya itu yang dulu sama sekarang. Yang dulu kan toko ban, Mbah Petro. Nah, yang sekarang itu beda kepemilikan karena tanahnya itu ternyata dijual. Nah, ya pemilik yang baru sekarang ini tidak tahu punya siapa. Nggak tahu punya siapa itu, tapi berarti bukan orang Jogja gitu, Sis? Saya nggak tahu ya, Bu. Tidak bisa memutuskan. Wah, bisa memutuskan. Oke. Tapi saya nyari nomor tanahnya itu di ATR BPN nggak ketemu ya. Oke, terus ya udah dianggap bisa dipakai gitu ya? Dianggap bisa dipakai untuk urban park ya? Atau kamu mengusulkan urban park, tapi pertimbangannya itu bisa menguntungkan yang punya gitu aja ya? Ya, sepakat. Iya. Untuk kita proposalkan pada yang punya. Yang punya siapa kita nggak tahu, tapi kita jadi agak pertimbangan komersialnya ada mungkin. Coba gimana Mas idenya? Sebentar Pak, ini Google Slide-nya sedang dibuka. Kelompok 1 siap-siap ya. Habis kelompok 5 nanti terakhir kelompok 1. Disiapkan lagi. Orang bikin kafe, bikin kan juga komersial ya. Ini mungkin beberapa arahnya lebih banyak ke tempat taman, tapi juga yang mendatangkan komersial. Iya benar Pak. Tapi masuknya tidak bayar gitu ya. Coba kemarin kita tahu untuk ibu-ibu, pagi-pagi untuk ibu, kalau siang siapa yang jualan, kalau ini dan sebagainya. Ya paling kuliner mungkin ya. Kalau jualan ban sudah enggak, sudah dulu. Di sana itu kalau malam ramai nggak sih, Liz? Kalau malam ramai. Karena itu kan ada spot joteng baru ya, Bu. Oh. Ya. Agak jauh ya, tapi ya lumayan ya. Lumayan deket ya. Itu kalau dari Taman Pintar barang ya. Tapi pasarnya lain ya, katanya Taman Pintar anak-anak itu. Anak-anak ya, Pak. Betul. Oke. Mas Hisham minta tolong share screen. Mas Hisham. Silakan Mas Hisham. Parkirnya ikut parkir di itu ya, di depan Taman Pintar itu ada banyak parkir, itu mungkin nanti dipertimbangkan.
Tapi depan juga bisa. Wah, seperti batuk. Waduh. Kenapa lama batuk pilek tuh model sekarang ini? Waduh. Tapi yang penting nggak usah diteskan, takut. Monggo sih. Iya. Udah kelihatan Silahkan. ini. Ya, sudah kelihatan, Hisham. Monggo sih. Saya dulu. Silakan. Oke, ini saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ica dan Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan mempresentasikan progres pengolahan lanskap dari Taman Sayiden. Yang pertama ini untuk survei kegiatan di malam hari. Itu di sekitar Taman Sayiden ini untuk pejalan kakinya mungkin belum ramai ya, kalau yang di depan Taman Saidennya. Tapi kalau yang di Jalan Ibu Riswonya itu lumayan banyak pejalan kakinya. Karena di sana juga ada objek baru, jadi buat spot foto-foto yang di area Joteng sini. Yang di foto bagian kanan bawah ini kan kelihatan ada Joteng baru. Oke, next. Lanjut. Oke, ini konsep. Sebenarnya kami belum memutuskan konsep zonasinya itu seperti apa dan form yang akan kita wujudkan itu dalam bentuk apa saja. Jadi kami memiliki alternatif konsep dan zonasi. Ini yang pertama mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Hisham dulu. Kemarin kita coba mengelompokkan aktivitas-aktivitasnya. Ini kan kemarin aktivitasnya ada pop market, terus playground, sport activity, school pickup area, urban gardening, outdoor reading area, piknik, terus pet walking, live music, street food, walking out, outdoor cinema, exhibition, dan team market. Nah ini selain kita bagi dengan waktunya yang di waktu aktivitasnya, kita juga membagiin kira-kira aktivitas ini akan ditampung di ruangan outdoor, indoor, atau semi outdoor gitu. Jadi kalau kebanyakan sih memang aktivitas yang kita tawarkan ini adalah aktivitas yang bisa dilakukan di outdoor. Lanjut. Nah ini mungkin alternatif buat zonasi yang pertama. Jadi yang di selain yang sebelumnya tadi, ini alternatif selanjutnya jadi kita sebenarnya ini posisinya adalah dua sertifikat tanah yang berbeda gitu, Bu. Pak Didi. Jadi yang di belakang sebelah sini ini, yang di sebelah timur yang memanjang itu ke utara itu satu sertifikat tanah, dan yang bagian depan satu sertifikat tanah. Tapi kita asumsikan karena sama-sama didemolish gitu, berarti kita asumsikan satu kepemilikan tanah. Terus yang ini selanjutnya kita mencoba menyediakan juga area parkir di bagian depan. Jadi yang di area dekat dengan jalan Brigjen Kartamso ini kita jadikan parkir sekaligus entrance menuju ke arah taman. Lalu yang di bagian tengah ini kita jadikan plaza. Nah, plaza ini harapannya bisa difungsikan untuk banyak aktivitas gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang dianggap di outdoor gitu bisa menggunakan area ini. Lalu yang street food dan tenan-tenan market lainnya itu bisa kita letakkan di area selatan, karena pikiran kami ini kalau misalkan di area selatan dan bagian selatan itu tidak ada pagar, jadi lebih mudah diakses oleh dua jalan gitu sekaligus.
Lalu yang di bagian timur ini ada main building dan greenhouse. Jadi yang main building ini sebenarnya kita fungsikan tuh kayak bangunan semi outdoor gitu. Lalu yang di bagian greenhouse ini rencana kami tuh di bagian bawahnya digunakan untuk toilet, dan di bagian rooftopnya itu nanti bisa diadakan greenhouse untuk urban gardening. Selanjutnya, ini juga yang tadi juga sama, mungkin lihat apa namanya, mungkin kalau ada tempat untuk amphitheaternya menghadap ke arah timur, ya. Panggungnya di sebelah timur. Ini privat semi privatnya, maaf nih tanda tidak kelihatan tulisannya. Lalu ini untuk tadi yang urban gardening, posisinya nanti di atas sebelah sini, di greenhouse ini. Dan ini kita juga mikir adanya entrance langsung dari parkiran menuju ke arah plaza. Ini persediaan untuk buat tamannya di plazanya. Lalu ini juga coba buat juga tentang dari konsep zonasi yang kita sudah buat. Ini yang bagian tengah ini jadi plaza utamanya. Lalu di belakang sini ada bangunan semi outdoor, dan di lantai 2-nya bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk tempat makan-makan atau coffee hangout itu, dan juga bisa menjadi tempat untuk view ke arah gereja Saidan. Nah, yang sebelah depan sini, yang di sebelah selatan ini untuk tempat tenan-tenannya. Lalu juga coba kita buat gundukan-gundukan sebagai pembatas, ataupun juga sebagai pengarah si pengunjung untuk geraknya linear gitu. Selanjutnya, ini mungkin bisa dilanjutkan lagi. Oke. Baik, selanjutnya ini lebih ke arah konsep pengembangannya. Jadi nantinya itu mungkin konsepnya di sini lebih karena arah pengembangannya ke arah komersial. Jadi mungkin lebih ke arah yang kita itu menjual view. Jadi nanti dibagi jadi 3 level. Yang level pertama itu untuk plaza dengan view itu entrance utama. Yang nanti plaza itu digunakan sebagai pameran, pop-up market, dan mungkin kegiatan outdoor di sekitarnya. Kemudian untuk level kedua itu nanti view-nya itu gereja Saidan. Dan di level yang kedua juga nanti diletakkan outdoor projector untuk kegiatan outdoor movie-nya. Kemudian di antara level 2 dan level 3 nanti terdapat trap amphitheater untuk menonton outdoor movie. Dan nanti di level ketiga nanti mendapatkan view Joteng. Jadi implementasinya mungkin next. Sebelumnya. Oh ya ini. Ya, jadi ini next. Yang gambar SketchUp tadi. Ya ini. Oke, jadi ini alternatif lainnya sebenarnya. Idenya itu nanti kita membuat kegiatan pop-up market, kemudian kegiatan pameran, kegiatan sosial lainnya itu nanti di bawah rooftop theater ini yang berbentuk slope. Jadi nanti slope-nya itu
terdapat 3 level. Level pertama, kemudian naik level kedua. Di level kedua ini untuk outdoor movie, dan mendapatkan view dari gereja. Kemudian nanti yang di level 3 itu mendapatkan view ke arah Joytime. Dan nanti baru yang di belakang sini untuk main building-nya yang komersial itu. Next. Nah, kemudian ini untuk trap amphitheater-nya nanti mengarah ke timur. Nah, kemudian yang di belakang sini nanti bisa digunakan untuk main building juga. Next. Tadi sama kayak tadi, cuma saya tambahin ini aja yang kan area di atas yang bagian timur bisa digunakan untuk tempat kafe-kafe atau outdoor karena coffee hangout gitu. Mungkin sekian dari kami, terima kasih. Ya, jadi tolong segera diekspor ya dari beberapa. Ya kita memang oke kita jadikan open park ya dengan berbagai macam ini. Nah, kemudian kalau kita bahas landform ya, bentuk-bentuk tadi memang bisa pakai landform ya, seperti gundukan-gundukan itu bisa, bawahnya bisa dipakai ya, beberapa tadi banyak contohnya juga ya, kalau kita memang mau mengekspor dulu ide dengan landform ya. Kemudian juga seperti ini nanti bisa pakai gundukan ya, tidak harus kelihatan anunya. Tapi mungkin kita harus melihat konteks dengan sekitarnya ya. Amphitheater juga bisa. Kalau amphitheater tadi mungkin sebaiknya itu apakah harus membelakangi jalan atau malah melihat ke jalan ya, itu nanti dipertimbangkan lagi. Kemudian bisa dipakai untuk block view parking ya, gundukan itu ya. Kalau kamu tadi bikin parkir dan sebagainya itu bisa beberapa diekspor dahulu ya. Kemudian juga konfigurasi yang ditawarkan ini mungkin ada plaza ya, dan ada bangunan dan dikelilingi oleh ini. Ya beberapa mungkin coba istilahnya sebagai oasis gitu ya, oasis dari sekitarnya itu apa yang perlu kita taruh di sini ya. Mungkin beberapa memang semuanya kan bangunan-bangunan kita memang akan mencoba membuat tawaran ini menjadi unsur-unsur alam ya di sini. Sehingga nanti bisa untuk kegiatan apapun yang kamu usulkan tadi, saya kira bagus sudah dicoba diusulkan kegiatan urban dari pagi sampai malam, tapi beberapa kita coba bikin ruangnya itu dengan elemen-elemen landscape yang coba kita bahas ini ya. Beberapa ini masih baru membahas building dan landform ya, nanti ada vegetasi, ada apa yang lainnya. Tapi memang segera perlu lihat konsepnya itu seperti apa yang akan diteruskan ya ke depannya di sini. Kemudian seperti pagar apakah masih diperlukan atau tidak, ini dan sebagainya. Saya kira tadi ada parkirnya, mestinya pagarnya nggak ada ya. Tadi kan masih existing, ada pagarnya itu. Kemudian 2 sertifikat jadikan 1 juga nggak apa-apa saya kira ya. Apa-apa di sini. Kemudian kamu bisa lihat contoh-contoh presiden ya di urban park ini ya. Banyak juga ya, beberapa kita lihat sehingga bisa menunjukkan ide-idenya dan juga permainan ruang. Intinya kan kita memang dengan landscape ini seperti awal kita bicara adalah intinya adalah ruang ya. Permainan ruang itu dibentuk oleh elemen-elemen solid ataupun void yang kita coba bahas ini. Oke, begitu Mbak Ica. Ya. Oke, Pak Didi. Mungkin bisa dibalikkan ke konsepnya dulu ya, Mas Mbak. Jadi kan tadi kalian udah mencoba untuk buat sketch di apa. Nah, ini kan itu greenhouse belakang. Greenhouse Bu. Oh, greenhouse. Ya ini
Tapi kayak green horse. Oke, mungkin bisa berangkat dari sini, gitu. Rasanya itu tuh mungkin tipenya harus, mungkin kalau saya kebayang kayak gini, lucu juga kalau misalnya di depan itu kan ada pedestrian ya. Terus gimana caranya kalian menangkap si pedestrian ini tuh masuk ke plasanya kalian gitu. Parkirnya harus kayak gimana? Apakah dia kayak gitu? Apakah situ di sebelahnya itu mungkin kalian juga bisa explore yang kayak gitu-gitu ya, parkiran macam apa gitu. Apakah harus kelihatan di depan atau justru malah disembunyikan gitu di samping mungkin gitu. Atau malah ngantung di bagian yang tidak tidak menguntungkan gitu. Mungkin bisa kayak gitu gitu. Ide tadi rasanya jangan-jangan harusnya ngeliat ke depan ya, itu juga jangan-jangan juga malah menarik juga gitu. Rasa yang kayak gimana sehingga dia itu dari jalan kamu ini kan sebenarnya poinnya banyak ya, dari 0 kilometer terus sepanjang jalan BI itu terus ke sini kan sebenarnya. Harusnya begitu ya, ditangkap di sini, habis itu di sini mau ke arah Gereja Saidan maupun ke apa itu tadi yang Joteng itu ya. Ya itu mungkin dari alur yang kayak gitu tuh kalian bisa kayak kalau misalnya dia dari jalan depan BI itu bangunan kalian tuh bangunan atau landscape kalian di sini itu akan seperti apa gitu. Itu bisa jadi orang tuh kayak ini ada misalnya ini kita ngomongin landform ya gitu. Itu ada apa ya di sana, ada gundukan apa, orang tuh tertarik untuk ke sana gitu. Nggak harus yang tadi idenya yang ada ngelihat vista yang bermacam-macam itu menarik sih menurut saya Pak Didi. Itu bisa di ground ngelihatnya apa, terus naik sedikit dia ngelihatnya apa, terus naik waktu di pojok itu apa. Nah, ini cuma perlu validasi ya, apakah benar bisa ngelihat kayak gitu atau enggak gitu. Tapi tapi idenya sebenarnya lucu dan menarik gitu. Saya yang ke belakang itu kan kebetulan nggak ada apa-apanya ya, jadi insya Allah akan kelihatan ya gerejanya gitu. Tapi kalau yang ke arah yang ke arah sana gitu, yang ke arah Joktengnya itu apa bisa ngelihat gitu. Maksudnya walaupun dia tinggi gitu, tapi apakah bisa ngelihat, yang ngelihatnya tuh ya bisa ngelihat, tapi ngelihatnya sampai sejauh apa, maksudnya ngelihatnya sampai sepenuh apa gitu. Itu juga mungkin perlu validasi itu seperti apa gitu. Permainan slope juga nggak harus yang ramps ya udah gitu ya, mungkin bisa kalian mainin gitu, jalan kecil terus masuk naik ke slope gitu, itu juga mungkin menarik. Nggak cuman estetis gitu, ini kan kalian bikinnya slope-nya slope mobil ya, atau mau masuk mobil atau mau kayak gimana gitu. Ini kan kita ngomongnya manusia gitu. Menarik juga ketika kalian mungkin bisa bikin kantung-kantung kayak yang misalnya ada ini cuma satu manusia, ini 2 manusia, terus ketemu di mana gitu, habis itu kepisah lagi. Nah, itu juga bisa dipakai kalau kita ngomongin landform, itu juga bisa kalian gunakan dengan cara landform yang kayak gitu. Yang contoh yang tadi yang kedua juga embrionya menarik juga gitu. Ada beberapa gundukan yang kalian tata sehingga orangnya tertentu gitu yang masuk jalan gitu. Tadi ya nggak cuma jalan, mungkin dia juga malah justru bisa bikin dibuat tempat duduk-duduk atau kayak gimana, kan tempat kalian kan juga ada pasar tumpah dan lain-lain. Menarik juga kalau pasar tumpahnya itu duduknya itu atau jualannya itu malah justru di yang berkontur kayak gitu ya. Itu juga jangan-jangan warungnya kalian bikin kayak gimana gitu, dari landform yang seperti apa gitu juga menarik juga. Ketika warungnya tutup bisa jadi gundukan biasa gitu, anak-anak bisa main segala macam, itu juga menarik gitu. Ya, pesan saya sih cuman itu ya, tangkap gimana caranya menangkap pedestrian, menangkap jalan. Itu kan jalan kalian ada 2 tuh ya, dari depan sama dari samping gitu. Yang dari anak kampung situ kan sebelah sana ya harusnya jalannya gitu. Sedangkan kalau yang untuk turis dalam tanda kutip dari depan. Nah, itu gimana ininya, cara menangkapnya gitu. Itu juga pasti akan bikin bangunan kalian atau bangunan dan juga nanti landscape kalian tuh nggak kaku mungkin gitu. Di belakang itu kan harus ada namanya itu pagernya gitu. Pagar juga bisa nggak build kayak gitu ya, bisa pakai tanaman kayak malah justru kalian sambungkan gitu ke belakang, ke samping, ke depan gitu, mungkin juga akan menarik. Begitu sih Pak Didik kalau dari saya. Saya kira betul itu, bagaimana menangkap di ini orang-orang urban tadi ya, bisa menggunakan ini ya, sehingga bisa manfaat nanti itu kamu pakai. Oke, saya kira terima kasih untuk kelompok 5.
Sekarang kelompok Terima 1. kasih banyak Pak Didi, Pak Ibu Terima Ica. kasih Pak Didi. Saya belum bersakun, ya. Ya, Oke. terima kasih Bu. Silakan kelompok 1. Sudah siap kan kelompok 1? Baik, izin share screen. Iya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kami kelompok 1 mau melanjutkan presentasi kami yang pekan kemarin, Rawa Kalibayam. Ini pembagian zona yang kami rancangkan. Jadi dari Rawa Kalibayamnya ada zona edukasi, desa wisata, olahraga, taman bonsai, perkebunan, ada sirkulasi, pertanian, zona utama, dan servis. Nah, semua dari zona ini berusaha untuk mengambil aspek-aspek terbaik dan aspek-aspek yang memiliki sisi plus dari site ini terus dikembangkan. Ini aktivitas-aktivitas dari zona-zonanya. Jadi kalau di zona perkebunan ada kebun, ada ruang belajar, ada desa wisata yang untuk komersil, sirkulasi untuk jogging, sepeda, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, zona utama ini adalah face of the site-nya. Jadi entrance-nya di sini, jadi ada wilayah buat pentas, untuk pameran, untuk acara, dan sebagainya. Ada parkir. Oh, ada yang terlewat. Skip aja dulu. Dari zona itu mungkin kami telah merancangkan beberapa bangunan, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bintang. Selamat pagi. Ini sebenarnya kelanjutan yang kemarin, Pak Bu, karena kemarin kita belum masukin desain, cuma mungkin cepat aja. Ya, jadi platformnya. Iya, langsung transformasi. Jadi ada 4 zonasi bangunan. Langsung aja, Mas Daniel, ke informasi. Oke, tes. Next slide. Next. Ya, next. Langsung landform. Ayo. Nah, saya mau melanjutkan untuk yang landform. Itu kalau dari Rawa Kalibayam sendiri, kira-kira secara landform existing seperti ini ya. Maksudnya dia di kiri kanannya memang ada sebuah cerukan konkav gitu, karena memang berujung-ujung sisi terbawahnya adalah muka danau, muka sungai atau / embung ini. Dan ini beberapa contohnya dia memang desainnya nanti akan diarahkan untuk berfokus pada body of water di tengahnya. Lalu next. Nah, ini karakteristiknya konkav ke tengah, ke arah muka, ke arah badan airnya. Kira-kira dari bibir sungai atau bibir danau ke tepian paling tinggi itu ada sekitar 2 meter. Jadi dari respon landforming seperti itu, kami merespon desain dengan seperti ini. Next. Nah, pertama adanya amphitheater ya. Amphitheater ini kita menggunakan metode cut and fill dan alteration dari teori landscape yang sudah dijelaskan Bu Ica minggu lalu. Kita membuat supaya bagaimana amphitheater itu tetap bisa memiliki turunan yang cukup curam, bukan curam ya, bisa untuk diduduki dan bisa untuk ditapaki. Tapi kita juga menambahkan beberapa, memadatkan tanah ya setidaknya. Jadi dari bibir sungai itu kita datarkan sedemikian luasnya sehingga bisa menciptakan ada semacam plaza utama di setelah
amphitheater itu, dan adanya cerukan ke depan ini semacam kayak panggung atau stage untuk misalkan ada performance atau ada acara seni budaya dan lain-lainnya, sehingga amphitheater itu juga bisa menjadi atraksi juga. Lalu next. Halo. Nah, ini juga landform dari Kalibayam sendiri ini unik ya, karena di tengah-tengahnya tuh tetap ada semacam pulau island gitu. Dan untuk existing pada saat ini dia ditempati oleh sebuah patung Semar gitu. Nah, karena tadi amphitheaternya yang kita buat semacam agak sentral ke area sungai atau danau ini, lalu terbentuklah sebuah vista gitu, aksis gitu. Jadi dari panggung itu ke arah pulau tuh ada aksisnya gitu. Nah, itu juga bisa semacam merespon pulau yang sudah ada, dan apakah mungkin kemungkinan kami diperbolehkan atau bisa mengusulkan gitu ya, daripada hanya menjadi patung yang cuman buat tempat selfie, bisa juga itu menjadi tempat gardu pandang, sehingga dia bisa menjadi elemen atraksi yang lainnya. Jadi orang bisa kemarin kan ada aktivitasnya, dia bisa naik perahu ke tengah gitu ya. Terus nanti dari tengah itu dia bisa melihat ke seluruh view ke seluruh danau dan seluruh embankment dari sungai dan embung ini, sehingga jadi kita memberikan aksen di tengah sebuah embung ini, jadi supaya orang-orang bisa melihat keseluruhan kawasan gitu. Lalu next. Nah, ini secara perspektif yang saya bilang tadi, adanya semacam vista aksis gitu ke tengah-tengah. Dan tengah-tengah ini kalau misal di tengah itu ada sebuah menara pandang atau menjadi landmark, itu akan mungkin menarik gitu Pak. Lalu lanjut. Nah, ini perspektif juga, kita sudah mencoba membuatkan bagaimana trap-trapannya itu juga tidak semuanya dibikin trap-trapan, tapi ada semacam island-island lagi yang bisa dibuat untuk semacam perkerasan tanah. Jadi ada semacam penghijauan begitu, pot-pot yang mungkin di minggu depan bisa dibahas tentang tanaman gitu. Jadi kita juga sudah menyiapkan tanah-tanah, kan tadi karena sistemnya cut and fill, jadi pasti ada media tanah yang harus menjadi padat gitu ya. Jadi itu pemadatannya juga bisa masuk ke island-island tanaman ini di sela-sela amphitheater. Next. Nah, ini juga tadi view dari arah atasnya, ada vista ke tengah. Next. Nah, ini kita juga mencoba merespon materi bangunan yang waktu di beberapa minggu lalu kita padukan lagi dengan landform yang ada di site perancangan kami. Jadi kemarin kita sudah merumuskan kalau misalkan bangunan-bangunan yang ada di Kalibayam nanti itu sifatnya linear, mengikuti arah badan sungai gitu ya. Nah, itu karena lagi tadi konturnya yang meninggi ke arah makin ke dalam daratan, makin meninggi gitu. Kita membuat semacam bagaimana kalau bangunannya itu juga disisipkan di sebuah kontur gitu. Jadi bangunan buildingnya ini bisa berupa komersil atau area-area duduk-duduk, atau misalkan area smoking area misalkan, atau apapun itu bisa kita sisipkan gitu. Jadi secara landform dia kayak semacam menjadi satu dengan landscape-nya, tapi ada sisi yang keluar, dan sisi yang keluar itu mukanya menghadap ke deck promenade yang ada di bibir sungai gitu, sehingga bangunan itu tetap menjadi satu dengan landscape-nya. Dan dari sisi puncak yang paling atas itu kita buat dia tuh juga ada perluasan landscape ya, perluasan area taman misalkan. Jadi dia dari walkway yang atas itu dia bisa mungkin ada anjungan gitu, mungkin mau ngelihat ke arah sungai tapi nggak pengen turun, jadi dilihatnya dari atas. Jadi
semacam respon seperti itu. Next. Nah, ini secara potongan, maksudnya yang atas itu bisa sejajar dengan rooftopnya dari dari bangunan, terus yang bawah itu jadi semacam galian cut, dan itu bisa dibikin retaining wall sehingga menjadi ruang fungsi. Jadi tidak hanya sloping area tapi juga bisa kita kepras, ruangnya itu bisa buat jualan atau buat smoking area atau buat apapun. Next. Ini secara perspektif dia semacam ada, jadi bukan hanya sebagai kontur yang sloping tapi juga ada masa bangunan yang menonjol keluar gitu, dan ini arah hadapnya semua ke arah sungai, badan sungai gitu. Next. Nah, ini juga beberapa usulan dari kami terkait landform juga, bagaimana kita merespon badan sungai yang sebenarnya kita sebisa mungkin meminimalisir intervensi dalam hal dalam hal cor beton dan lain-lain. Mungkin karena tadi banyak cor-coran beton itu sudah ada terjadi di plaza utama, sehingga mungkin nanti sirkulasi yang ke arah-arah yang bukan area utama itu bisa kita gunakan dek kayu. Jadi kita preserve bentuk tanah, bentuk form tanah dan sungai dan air, body of water itu, sehingga masih tercipta adanya biota-biota air. Tapi untuk walkway manusianya kita menggunakan deck, jadi struktur-struktur yang dia pancang langsung, jadi dia tidak harus cut and fill lagi begitu. Next. Nah, ini tadi untuk zona edukasi itu sama konsepnya, itu juga kita bisa membuat semacam museum atau semacam fasilitas pengolahan air bersih gitu, tapi bagaimana caranya itu juga masih menjadi satu dengan landscape-nya gitu. Seperti tadi yang sudah coba saya emphasize di bangunan-bangunan yang kecil, mungkin bangunan yang cukup besar juga bisa diarahkan seperti yang ini. Jadi dia bangunannya menjadi satu dengan landscape-nya dan landform-nya. Next. Nah, ini untuk zona perkebunan juga bisa dibikin dia tuh teras sharing gitu. Nah, itu ngadepnya di bawah ada walkway yang tadi pakai deck itu, lalu mengikuti kemiringan kontur itu dia bisa menjadi area tanam. Jadi, dan itu misalkan kebun sayur atau kebun buah itu kan pasti menjadi pasti kan nanti ada variasi warna, variasi beragam tanaman, itu menjadi sebuah elemen estetika sendiri. Jadi dari landform yang berkontur itu dia juga bisa menjadi elemen estetika. Jadi dari seberang sungainya bisa kelihatan, oh ada undak-undakan warna-warni, itu apa? Oh itu sebenarnya tanaman botanikal yang menjadi swadaya masyarakat sekitar. Mungkin next udah habis ya. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon inputnya Bapak Ibu, Pak Didi dan Bu Ica. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi beberapa kamu sudah lebih maju ya dari kemarin. Yang ini berarti kamu memang mengerjakan semuanya ini nanti ya. Beberapa ada spot-spot tadi sudah di. Ya, beberapa tentang landform-nya ini memang biasanya memang cekung menuju ke danaunya ini ya. Oke, jadi memang itu satu keuntungan untuk orientasinya mungkin sudah, kalau menurut landform-nya sudah mengikuti ya. Tapi beberapa memang tadi ada usaha-usaha untuk memberi variasi ya. Variasi umpamanya tadi kan itu landform-nya semuanya ke cekung ya, ke bawah. Terus kamu kasih sesuatu yang naik tadi ya, seperti dengan kamu tadi nanti fungsinya tinggal menyesuaikan ya, apakah untuk kafe-kafe atau untuk apa tadi ya. Itu saya kira untuk memberikan variasi dari landform yang mungkin semuanya kok miringnya ke ini, ada di break beberapa dengan satu landform yang bertentangan gitu ya, menonjol tadi ya beberapa ini. Itu bisa juga digunakan di beberapa spot lagi juga bisa ya.
supaya bentukan ruang ini ada, itu nanti bisa dengan landform, bisa dengan vegetasi nanti ya, supaya nanti bentukan ini ketika kita jalan itu akan terjadi ya tadi ya, close and open vista tadi ya, tidak monoton dari satu tempat sudah kelihatan semua danaunya ini ya, tapi kalau beberapa tempat titik kita tutup ya ini ya, entah dengan landform, entah dengan ini, orang akan ini. Umpamanya begini, orang jalan kan kebanyakan akan semuanya bukan harus, tapi mengitari di tepi danau ini ya. Tapi kadang-kadang mereka harus ada yang naik gitu ya, harus ada yang naik dulu baru masuk lagi. Itu saya kira beberapa variasi ini saya kira penting, karena di situ juga ada jalan-jalan yang ada di atas ya. Nanti kamu bikin jalannya itu dari atas ke bawah, naik ke atas lagi ya, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di pad ya. Tapi di sini permainan landformnya yang secara ini sudah tadi ada yang amphitheater ya, amphitheater, kemudian tadi beberapa kita disediakan ruang-ruang untuk hijauan, nanti kita bahas di hijauan ya. Dan komersial ada. Nah tadi kan mungkin yang gambar terakhir ini bisa taman sayur, taman bunga ya, saya kira beberapa sangat menarik juga taman bunga sekarang. Banyak bunga-bunga tropis yang bisa dieksplor, walaupun kadang hanya macam-macamnya mungkin juga banyak, tapi mungkin kekuatannya tidak seperti yang ada di dataran tinggi mungkin ya, tapi mungkin cukup bisa menarik untuk membuat warna-warni spot di sana sehingga orang akan berjalan ya. Yang di sini paling penting adalah bagaimana mereka ditantang untuk mengeksplor ini ya. Ini kalau jalan berapa menit kalau mengitari jalan kaki? Sebenarnya ini Pak, ini kan kalau existing sekarang itu terpisah Pak antar yang sisi barat sama timur, jadi nggak bisa dimenitin juga. Jadi sebenarnya nanti mungkin di materi selanjutnya kita mungkin bisa propose ada semacam bridge di belakang itu untuk memutari gitu ya, karena memang ini belum ada linkage antar dua area tanah yang terpisah oleh badan sungai begitu. Ya, mungkin ya nanti ya di pad nanti ya kita lihat. Oke ya, dari beberapa itu kemudian bisa dieksplor lagi tempat-tempat beristirahat dengan gundukan-gundukan tanah juga bisa ya, di bagian-bagian tadi yang kita juga kamu sudah mengusulkan, tapi bawahnya dikasih fungsi lagi ya tidak masalah. Tadi kan atasnya bisa untuk orang duduk-duduk juga ya? Bisa Pak. Oke itu ya. Oke, saya kira bisa diteruskan ini. Monggo Bu Ica ya. Ya, matur nuwun Pak Didi. Ya, ini menarik juga sih apa yang kalian lakukan di sini ya. Terutama tadi yang kalian coba untuk malah dibales gitu ya. Nggak diikutin konturnya, tapi bikin sesuatu yang membuat kontras itu menarik sekali gitu. Cuman mungkin yang perlu kalian perhatikan adalah mungkin kalian perlu tahu juga ini tuh airnya itu akan selalu segitu atau dia akan naik gitu ya. Jadi mungkin nanti akan banyak dibahas oleh Pak Didi ya di water gitu. Tapi kalian at least nyadar kan kalau misalnya ini tuh airnya tuh apakah dia bisa naik, misalnya lagi hujan tinggi itu dia akan naik gitu, sehingga mungkin pasang surutnya itu juga kalian harus tahu gitu, sehingga mungkin area-area yang misalnya kayak gini gitu ya, yang kena misalnya kalian nanam kangkung mungkin atau apa gitu ya, di situ kena air ya nggak apa-apa, habis itu udah lumutan, habis itu udah gitu, bisa ada plasa yang memang dia bisa kena air gitu, ada yang memang dia nggak kena gitu. Pun saya tuh tadi kebayangnya juga kalau warung-warung kalian tuh apakah bisa berenang gitu atau gimana, tapi tapi ya itu mungkin itu aja sih yang perlu diperhatikan gitu. Sebenarnya itu opsi aja sih Bu. Maksudnya ada yang dia di embankment bawah, ada yang di atas gitu. Yang di bawah itu kan lebih kayak untuk merespon kegiatan. Kayak misalnya orang-orang lagi kumpul di tepian sungai itu dia bisa jualannya di situ. Terus kalau misalkan sungainya meluber atau banjir ya mungkin di atasnya gitu, sisi atasnya gitu bisa kita respon. Oh iya, maksud saya ketika kalian berpikir kayak gitu kan berarti yang di bawah itu juga harus dipikirin ya, kalau misalnya meluber itu kan nggak cuma air ya,
lumpur gitu-gitu kan juga ada di situ. Jadi ya nanti tinggal finishingnya akan seperti apa gitu, sehingga kalau misalnya terjadi tapi bagus sih udah diberikan opsi ya, kalau misalnya banjir gitu orangnya di atas, ya pasti di atas ya. Misalnya mau jualan berarti kan dibawa ke atas segala macam gitu. Ya tapi itu opsi-opsi yang seperti itu gitu. Mungkin menarik juga ketika nanti kalian bisa cerita kalau misalnya dia pas naik gitu apa aja yang bisa kelihatan, pas dia surut gitu, terus aktivitasnya yang di pinggir-pinggir itu bisa jadi apa aja gitu. Menarik juga gitu. Dihubungkan dengan landform ya tadi itu bisa 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 elemen of surprises-nya itu banyak gitu di sana gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat orang jalan tuh nggak cuma lurus saja, tapi kayak tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba ada lagi, itu lucu juga gitu, menarik sekali gitu. Kalau misalnya ini kan kebetulan kalian bikinnya gede banget ya, jadi kayaknya sih banyak banget yang bisa kalian lakukan di daerah situ gitu, terutama tapi ini saya belum lihat ininya ya, masuknya itu terus tuh ada apa gitu. Terus saya belum lihat gitu. Dari area masuknya itu kan kalian punya beberapa area masuk ya, yang dari perumahan, yang dari belakang itu gitu. Dan juga area utamanya itu kan. Nah, terus tuh ada apa gitu. Aku belum nangkap gitu. Terus yang masalah semar tadi, wah saya kurang paham itu ya. Pripun Pak Didi, boleh diganti Ya itu boten? usulan kami itu bisa buat observation deck, tapi kok cuman jadi patung semar yang gede gitu. Jadi ya nggak tahu sih apakah itu kalau dalam teori landscape kita diperbolehkan untuk mengubah landmark sebuah tempat ataukah ya udah di preserve aja gitu. Nggak masalah dicoba diusulkan ya dalam arti beberapa sebagai lebih ke fungsional ya. Dalam arti memang ya kalau kita tetapkan semar terus kita naik ke atas kepalanya semar nanti malah menjadi masalah ya. Tapi kalau kita ganti dengan adanya observasi yang itu dan sebagainya itu mungkin tidak masalah juga. Tapi ya mungkin baru sensitif kalau ganti apa-apa. Ya, betul. Tapi nggak apa-apa, diusulkan nggak apa-apa. Kalian mau memindahkan semarnya itu maksudnya bukan dipindahan estetis ya, tapi kayak mau di mana gitu sebagai apa gitu. Saya nggak tahu ini apakah ini ya landmarknya semarnya itu atau bukan. Coba back. Yes. Kok ingat saya ya kalian cerita kemarin ya? Iya, jadi sebenarnya kalau secara sejarahnya Bu, itu dia sebenarnya rawa yang kosong gitu Bu. Jadi tiba-tiba sempat ada semacam revitalisasi dari pemerintah, tapi ya itu dia dengan cara ngasih ada patung semar di tengah-tengah pulau gitu. Nah, saya nggak tahu alasan kenapa dikasih patung semar tuh kenapa gitu. Dan dari penuturan beberapa pedagang yang di sekitarnya itu bilangnya, oh itu sebenarnya orang ke tengah nanti naik perahu gitu, terus di pulau yang tengah itu dia selfie sama semarnya gitu. Jadi ya jadi semacam spot foto sebenarnya. Nah, menurut hemat saya sih kalau kok cuman ke tengah cuman buat spot foto kok kayaknya eman gitu. Jadi udah susah-susah capek-capek dayung ke tengah cuman buat foto, akan lebih baik apabila dia ke tengah tuh dia juga bisa ada atraksi lainnya. Misalnya dia ya tadi saya coba taruh di situ mungkin ada observation deck, jadi dia kan di tengah-tengah, terus dengan adanya sebuah struktur yang tinggi gitu dia bisa melihat ke seluruh kawasan gitu. Itu kan menurut kami mungkin akan menjadi menarik gitu. Mungkin kalau tetap semarnya ada, belakangnya itu juga bisa ya mungkin ya. Sebagai background-nya itu juga bisa kalau ini ya. Tapi beberapa no problem kalau memang itu tidak ada kesejarahan dan memang tidak ada ya, tidak ada semarnya itu nggak ada. Maaf, mungkin menambahkan soal patung semar. Jadi kemarin sempat dapat teks gitu, jadi cerita warga sana mungkin. Jadi daerah sini tuh dulu pas revitalisasi ini kayaknya mungkin setelah kalau semuanya saya kurang tahu, tapi mungkin setelahnya. Jadi setelah revitalisasi ini ada kayak kelompok komunitas kecil yang mengambil alih revitalisasinya. Nah, ini komunitas seni sepertinya. Jadinya terbangunlah kayak titik-titik objek seni gitu yang
fungsinya malah jadi kayak tempat selfie point gitu, banyak di daerah situ. Namun karena pandemi juga dan namanya kalau wisata selfie itu orang cuman datang sekali, jadi lama-lama peminatnya turun karena udah sekali datang udah selesai gitu. Sejarah titik-titik kayak Patung Semar ini dan semacam di sana yang saya dapat sih. Memang itu memang tidak harus sekali didatangi, harus ada kenangan yang akan kembali lagi gitu kalau yang anu ya. Makanya mungkin dengan aktivitas ya, kalau saya memang beberapa sering kalau di arsitektur saya sudah nggak percaya dengan simbolik tapi saya lebih ke simbolik dynamic, tidak simbolik statis ya. Jadi umumnya kalau kita mengeksplor Semar itu bukan Semarnya itu, tapi aktivitas apa yang sebetulnya dilakukan Semar itu kita eksplor itu, seperti itu kalau saya. Jadi kalau simbolik statis itu hanya beberapa orang yang paham, tapi kalau simbolik dynamic yaitu activity lah itu ini ya, kalau Semar itu penuh kebijaksanaan, kemudian apa dan sebagainya itu nanti bisa dieksplor lagi. Nah, tingkat tinggi itu. Kemarin ketika membahas kayak gitu kalau dia itu bisa diteruskan ya beberapa no problem ya, yang dikasih ide lagi. Oke, saya kira bisa ya beberapa sudah dilakukan tapi ini memang kamu mau ngerjakan semuanya atau satu spot nanti beberapa dibagi-bagi ya, atau semuanya nanti dibagi-bagi per ini tidak masalah ya. Mungkin ini sih Pak, mungkin beberapa spot nanti ada pendetailannya, mungkin di spot lain yang seluas itu mungkin hanya berupa pathway atau apa, jadi semacam master planning gitu Pak. Iya, mungkin betul. Memang ini kembali diingatkan bahwa tugas ini memang satu kelompok, tapi nanti akhirnya akan ada tugas-tugas pribadi ya, yang seperti kemarin juga seperti itu. Jadi bisa pendetailan, bisa ini dan sebagainya. Oke, saya kira baik. Ini saya kira gimana Mbak? Masih ada tambahan? Sampun Pak Didi. Ya, oke. Jadi beberapa saya kira menarik ya. Jadi beberapa sudah ada kemajuan. Nanti per bagian lagi. Oh, ke depan kuliah saya dulu ya Mbak? Berarti ya? Beres Pak. Terus nanti presentasi lagi seperti itu. Jadi ide-ide itu kadang-kadang bisa saling menumpuk, kadang-kadang nanti kontras, nggak apa-apa. Nanti kita selesaikan di belakang. Istilahnya. Seperti tadi ya, dulunya ada air, sekarang ada gundukan tanah, itu nggak masalah. Yang gajah tadi ya, itu gajah, kasihan gajahnya tadi. Terus kemarin gajahnya mau diputer, sekarang nggak jadi, tapi ditutup, nggak apa-apa. Nanti terus ke belakang. Oke, saya kira terima kasih. Mungkin ada lagi, Mbak Ica. Mohon ditutup kalau sudah tidak ada lagi. Sampun, Pak Didi, sampun. Oke. Saya nutup, Pak. Ya. Jadi, matur nuwun Pak Didi. Tadi. Iya, saya lupa, Pak. Jadi, matur nuwun Pak Didi atas rawuhnya dan juga masukan-masukannya. Semoga bisa ini ya menjadi tambahan buat kalian gitu. Tidak semuanya harus diakomodir ya Pak Didi ya, tapi nanti bisa dipilih di belakang yang paling cocok untuk site kalian gitu. Minggu depan kita akan kuliah bersama Pak Didi, terus minggu depannya lagi kalian akan presentasi gitu ya. Sama seperti biasanya gitu. Insya Allah kita ketemu minggu depan jam 7 lagi nggih Pak, hari Kamis nggih. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, matur nuwun. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Pak Joko, Pak Budi. Mungkin dicukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa juga teman-teman. Terima kasih.